Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali tadi videonya terpotong ya. Ternyata ketika saya rekaman nge-lag Zoom-nya, jadi akhirnya terpotong. Tapi saya lanjutkan saja nih, karena sudah hampir setengah perjalanan, jadi saya lanjutkan di video kedua ini. Eh, Selanjutnya adalah tadi hadis aziz ya, diriwayatkan oleh dua orang perawi. Kemudian hadis gharib itu diriwayatkan hanya oleh satu orang saja perawi, meskipun cuma dalam satu tobakot. Misalnya dalam tobakot sahabat 51, nanti ditabiin ada 70. Nah, itu walaupun ditabiin banyak, tapi di salah satu tobakotnya itu cuma satu, itu maksudnya ke kategori hadis gharib. Nah, itu ada contohnya adalah hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhirih. Itu di Tobaqot Sahabat itu diriwayatkan oleh Umar. Nah, jadi itu termasuk dalam kategori hadis gharib. Nah, ini dua hadis dari segi sumber dan kuantitasnya ya. Jadi kita belum bicara mengenai boleh tidaknya hadis ini dipakai dalam syarat, karena ini kuantitas. Kalau boleh tidaknya itu kan nanti hadis itu sahih atau tidak, itu maksudnya adalah dari segi kualitasnya. Nah, ini hanya dari segi kuantitasnya. Kemudian ada hadis lihat dari segi kualitasnya. Sebelum kita ke pembagian nama hadisnya, dari segi kualitasnya hadis itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama adalah ittisalus sanad atau bersambungnya sanad. Jadi setiap perawi satu dengan yang lainnya itu memang bersambung. Ada yang mensyaratkan lagi ketersambungannya itu adalah indrawi. Jadi memang ketemu langsung gitu, memang ketemu langsung. Jadi ada misalnya tahamulnya adalah hadasana, akhbarona, atau sami'tu. Nah, jadi yang memang kedengeran gitu. Jadi hadisnya kita itu kedengaran oleh panca indera kita, atau ro'aitu. Nah, itu seperti itu. Jadi itu selalu sanad itu benar-benar tersambung antara sanad satu dengan yang selanjutnya gitu ya. Jadi dari sahabat sama tabiinnya itu memang harus tersambung, ke tabiinnya, ke tabiinnya itu harus tersambung sampai ke pokok hadisnya memang harus tersambung. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua adalah adalatur ruwah. Perawinya harus adil. Adil di sini adalah tentang sifatnya. Jadi terpelihara ketakwaannya, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, apalagi dari dimakruhkan aja tidak ya, apalagi diharamkan. Nah, kalau adalah turwat itu dari segi sifatnya. Sifat para perawinya itu tidak ada yang mencela atau tidak ada yang pernah melihat beliau berbuat maksiat. Nah, seperti itu. Jadi itu adil atau adalah turwat ya. Jadi secara sifat, secara karakter, perawi ini tidak pernah melakukan sesuatu yang melukai harga dirinya gitu, yang membuat nama dia tercoreng, gitu, sekecil apapun ya. Kemudian ada dua biturwat. Jadi perawinya harus dobit. Kalau tadi adil, kalau ini adalah dobit. Dobit itu berhubungan dengan kecerdasan. Jadi apa namanya, otaknya dalam menghafalkan hadis, dalam menghafal dan menjaga hadis. Nah, jadi itu bisa menghafal dari hadis itu, menyampaikannya persis. Nah, itu syarat dari rawi yang dobit. Jadi rawi dikatakan dobit itu apabila mendengar hadis secara utuh dan bisa menyampaikannya juga secara utuh. Jadi hafalannya benar-benar kuat. Nah, itu kalau ini dari segi sanatnya. Sanat yang tersambung, perawinya adil, dalam artian karakternya baik ya. Kemudian perawinya juga dobit atau cerdas, kuat hafalannya. Nah, ini dari segi riwayatnya. Kalau dari segi matan hadisnya itu adalah ada musyad, tidak ditemukan kejanggalan. Jadi
sama ada mu'ilat, jadi tidak ditemukan penyakit. Nah, jadi kalau ditemukan kejanggalan atau penyakit itu misalnya syad itu misalnya ada dua matan hadis, yang satunya janggal dan yang satunya itu diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat. Nah, tapi kok matanya janggal. Nah, itu namanya nanti maksudnya ke hadis syad. Jadi bertentangan antara matan satu dengan matan yang lainnya. Dan pertentangan ini yang matan yang lainnya itu secara kualitas lebih tinggi gitu. Jadi secara mungkin sanad dan dari segi sanatnya itu lebih bagus. Nah, kok bertentangan dengan hadis yang matan yang bertentangan. Nah, itu satu hadis yang lebih lemah itu dikatakan hadis syad. Nah, matanya adalah syad. Kalau ilat itu ada cacatnya. Jadi nanti akan kita lebih bahas lebih lanjut lagi ya di pembahasan hadis yang ilat, hadis yang mu'allal. Ini syarat-syaratnya. Nah, kalau terpenuhi kita lanjutkan. Nah, ini syarat-syaratnya tadi di solusanat adalah turwat, turwat, ada musyad dan ada mu'ilat. Jadi tidak ada syad, tidak ada ilat. Kalau kesemuanya syarat ini terpenuhi dalam setiap hadis, makanya disebut hadis sahih. Jadi kalau hadisnya ini terpenuhi, syaratnya terpenuhi semuanya, itu masuk kategori hadis sahih. Sanadnya benar-benar tersambung, rawinya semuanya adil, rawinya semuanya dobit, kemudian dari matan tidak ada syad, tidak ada ilat, itu maksudnya hadis sahih. Jadi dalam kajian hadis itu ada para kritikus hadisnya, yang peneliti hadisnya. Jadi meneliti tiap orang dalam satu hadis ini itu prestasinya gimana gitu ya, prestasinya gimana. Jadi mereka kan antar satu ulama yang itu kan saling mengkritik, oh orang ini itu dia dobit, orang ini itu dia adil, atau orang ini derajatnya tidak sampai ke derajat adil, misalnya seperti itu. Nanti kita akan pelajari itu di Rijalul Hadis atau di sebelum takhrij hadis ya. Jadi kita akan pelajari apa namanya, peringkat atau derajat-derajat para ahli hadis. Ada yang hafid, nah seperti itu dan lain sebagainya. Itu kalau semuanya terpenuhi itu maksudnya hadis sahih. Jelas kalau hadis sahih itu tentu wajib dipakai ya, atau ketika kita mau memakai sebagai landasan syariat itu pakainya hadis sahih. Nah, itu hadis sahih. Kemudian yang turun derajat dari hadis sahih ya, namanya hadis hasan. Jadi kelima syarat ini terpenuhi, tapi di salah satu syarat yaitu dua ruwat, ingatan sahabat itu derajatnya tidak sampai ke yang hadis sahih. Misalnya ada sahabat yang beliau ini ingatannya juga kuat, tapi ada beberapa hadis yang kok dirasa penyampaiannya kok enggak sempurna gitu ya, penyampaiannya tidak sesempurna ulama lain. Misalnya ada yang pernah mendengar dari salah satu ahli hadis tentang hadis yang dia dengar dengan di tempat lain itu kok tidak sama gitu, walaupun sebenarnya itu hadis yang sama gitu. Jadi diragukan ingatannya. Nah, tapi masalah ingatannya saja. Jadi karena ingatan manusia itu kan memang nggak semuanya cerdasnya setara gitu ya. Jadi memang ada yang lali-lali sidik itu, tapi masih dimaafkan gitu. Kadang lali-lali sidik, atau yang ada yang ingatannya sempurna banget, bisa menyampaikan apa yang dia dengar itu letterlek sampai ke nadanya, sampai ke titik komanya. Tapi ada juga yang ya inget hampir mendekati sempurna, tapi ada juga yang mungkin salah satu belibet atau rodok lali-lali gitu. Itu maksudnya itu dewabit ruwatnya, kedobitan perawinya itu belum sampai ke level yang hadis sahih. Nah, itu namanya hadis hasan. Tapi semuanya sanadnya juga itisol, ruwatnya semuanya adil secara karakter ya. Jadi secara karakter harus semuanya adil, sama adilnya. Jadi kalau ada tercoreng itu ya nggak bisa. Ini cuma masalah ingatan. Kalau ingatan itu kan bisa dipelajari ya, tapi kalau karakter itu kan memang kadang bawaan. Jadi kalau ingatan itu memang bisa dipelajari atau bisa berkurang
Bertambahnya usia gitu. Jadi kalau saya menyimpulkan ini bukan hal yang bukan hal yang urgent atau misalnya rada kurang sedikit juga nggak apa-apa, nah kayak gitu ya. Itu dua bit ruwatnya adalah hadis hasan. Tapi hadis hasan ini bisa naik kualitasnya, bisa naik derajatnya ke sahih li ghairihi kalau ada hadis lain yang lebih sahih yang menguatkan hadis tersebut. Jadi misal ada hadis berbicara tentang sesuatu, nah itu dinilai oleh banyak ulama itu hadisnya hasan karena adalah salah satu yang rawinya itu kurang dobit. Nah, tapi ada hadis lain yang bunyinya sama, yang membahas hal yang sama atau maknanya sama, dia masuk ke hadis sahih dan hadisnya banyak. Nah, itu bisa menguatkan ke kualitas hadis hasan ini. Jadi hadis hasan ini bisa jadi sahih tapi li ghairihi karena diangkat derajatnya oleh hadis-hadis lain. Nah, seperti itu. Kemudian turun derajat lagi ke hadis doif. Kalau hadis doif ini sudah mencederai kelima syarat ini. Jadi kalau hadis hasan ini semuanya terpenuhi, tapi pada poin kedobitan atau kekuatan ingatan sahabat itu rodok berkurang. Nah, itu dinamakan hadis hasan. Kalau doif itu semuanya ini tidak terpenuhi syaratnya. Nah, ini yang syarat pertama kan itu sanad. Nah, kalau tidak terpenuhinya itu di masalah kesambungan sanad itu ada hadis munqati, ada hadis mu'allaq, mursal, mu'dhal, mudallas. Nanti ya kita bahas di selanjutnya ya, nggak cukup waktunya kalau kita bahas satu-satu. Jadi kalau sanatnya itu tidak tersambung, masalah kedoifannya adalah di ketidak tersambungnya sanat, nanti ada hadis ini mungkotik, mu'alak, mursal, mu'dal, mudalas. Kalau kedoifannya gara-gara rawinya itu ada yang cacat atau dinilai tidak adil, dinilai ada yang pernah melakukan dosa, itu nanti masuknya ke hadis ada yang maudhu, matruk sama mungkar. Nah, ada hadis-hadis ini. Kemudian kalau syarat yang tidak terpenuhi adalah ingatannya, misalnya itu memang derajat ingatannya memang ya wis parah banget lah gitu, wis lalenan banget. Nah, itu nanti ada di mudroj, maklum, mutorib sama musahaf ya. Jadi ini beberapa hadisnya di klasifikasikan lagi. Nah, kalau yang doif itu dari segi matanya itu kok ada syatnya, ada apa namanya, ada kayak tadi saya jelaskan ada hadis lain yang lebih kuat kok berbeda sama hadis ini. Nah, ini berarti matanya nih yang bermasalah. Nah, ini namanya hadis syad. Kalau ya ada ilatnya itu namanya hadis mu'allal. Nanti akan kita pelajari ya bedanya yang hadis syad itu yang hadis dan hadis mu'alal sama-sama di matan itu apa, kan kita lanjutkan. Nah, hadis doif ini sama kayak hadis hasan, derajatnya bisa naik kalau terbantu hadis-hadis lain yang dia itu lebih kuat, atau lebih bagus kualitasnya, atau dia misalnya ada hadis doif kemudian ada banyak hadis yang senada, yang semakna, dia derajatnya lebih sahih, mungkin dia masuk hadis sahih atau dia hadis hasan, itu bisa mengangkat derajat hadis dhaif ini ke hasan li ghairihi gitu ya. Jadi kalau hierarki kualitas hadis dari atas itu hadis sahih, kemudian hadis sahih li ghairihi, kemudian hadis hasan, kemudian hasan li ghairihi, baru hadis doif. Nah, kalau hadis doif itu memang banyak yang menyatakan tidak bisa dijadikan sandaran dalam hukum syariat. Tapi ada juga yang menyatakan kalau itu tentang fadhailul a'mal itu masih boleh karena kita menggunakan ajarannya gitu. Jadi tapi kalau untuk yang hukum syariat, tata cara ibadah, atau hal-hal yang tentang hukum itu memang tidak boleh menggunakan hadis doif. Tapi kalau tentang fadhailul amal itu ya yang amal-amal yang baik gitu-gitu itu boleh menggunakan hadis doif. Nah, ini untuk materi kita minggu ini tentang klasifikasi hadis menurut ada yang menurut sumber, kemudian kuantitas, baru
tentang kualitas. Nah, kualitas ini yang banyak jenis hadisnya nanti adalah hadis doif, akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Jadi kalau saya rekaman gini tuh harusnya kurang dari 30 menit agar tidak dikonversi lagi gitu. Tapi karena ini tadi malah terpotong jadi 2 video ya, saya mohon maaf ya. Karena tadi ada kesalahan teknis. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.